Salam, selamat hari Minggu bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tak kurang suatu apapun, semoga Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian kita dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa bersama-sama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena kasih setiamu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa padamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam hidup kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasa.
Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahlah ya Tuhan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan sangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka, sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan. Mereka, kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkan hati mereka untuk berharap yang lebih daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh dan mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapat makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya, juga gerejamu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja dan siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging yang hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yang tertulis dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti-Mu Israel, yang Allahnya seperti membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan Engkau ya Tuhan diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa
ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Rogate, dan kita masih tetap ibadah di rumah saja. Minggu Rogate artinya berdoa. Berdoa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Seorang reformator bernama Johannes Calvin menganalogikan doa itu sebagai napas orang Kristen. Seperti orang yang tidak dapat hidup tanpa bernapas, begitulah orang Kristen tidak dapat hidup tanpa berdoa. Singkatnya, orang Kristen yang tidak lagi menjadikan doanya sebagai napas hidup kerohaniannya, maka bisa dikatakan dia adalah orang yang sudah mati hidup kerohaniannya. Berdoa merupakan suatu langkah atau tindakan yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya, tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan hal tersebut, sehingga banyak orang percaya yang pesimis terhadap doa, sehingga enggan atau tidak mau lagi untuk berdoa. Saudara-saudara, ini bisa jadi dikarenakan kekecewaannya kepada Tuhan, karena dia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan, sehingga sering sekali beranggapan bahwa berdoa atau tidak sama saja tidak memberikan pengaruh apa-apa di dalam hidup, yang pada akhirnya berdoa itu pun merupakan kesia-siaan. Salah satu contoh, ada kisah dari sebuah sekolah di Uni Soviet tak kala rezim komunis berada di puncak kejayaannya. Di sebuah ruangan kelas, seorang guru bertanya, "Anak-anak, siapa yang percaya kepada Tuhan?" Tidak ada yang tunjuk tangan. Namun setelah beberapa saat menanti, seorang anak pelan-pelan mengangkat tangannya. "Oh, kamu Petro, kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Kalau begitu, kamu coba berdoa meminta sebuah pingsil kepada Tuhan." Akhirnya Petro pun berdoa. Dengan penuh kesungguhan dia berdoa, "Tuhan, saya mau Tuhan memberikan pingsil kepadaku." Dia menunggu 2 menit, pingsil itu pun tidak ada. Lalu semuanya tertawa dan guru bertanya, "Anakku, apakah Tuhan sudah memberikan pingsil yang kamu minta?" Lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tertunduk malu, dan dia menangis karena olokan-olokan teman-teman sekelas. Akhirnya teman sekelasnya berkata kepada dia, "Coba kamu minta kepada ibu guru, pasti ibu guru memberikan kepadamu." Lalu dia meminta kepada gurunya, "Guru, berikan saya 1 pensil." "Baiklah anakku, ini pensil untukmu, ambillah." Petro pun mendapat sebuah pensil dari guru, bukan dari Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah satu contoh dari sekian banyak mungkin doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang mungkin menurut kita tidak dijawab oleh Tuhan. Baik itu permohonan akan kebutuhan atau keinginan kita,
atau juga permohonan agar Tuhan membebaskan kita dari beratnya situasi atau persoalan hidup kita. Dalam situasi dan persoalan yang pelik itu, kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, atau bahkan Tuhan tidak mendengar doa kita. Akhirnya kita merasa kecewa dan sering beranggapan Tuhan sudah tidak mau lagi mendengar doa kita. Seperti situasi yang kita hadapi pada saat ini. Wabah pandemi yang menerpa hidup manusia di dunia ini. Semua orang bahkan dunia ini berdoa. Untuk apa? Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong, agar Tuhan membantu kita supaya Tuhan membasmi habis wabah ini dengan segera. Tetapi apa? 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, bahkan 3 bulan pandemi masih ada. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Situasi ini membuat banyak orang menjerit. Situasi ini banyak orang membuat susah. Banyak orang yang menderita. Nah, akibat ini bisa jadi membuat orang kecewa. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Kenapa Tuhan tidak berkarya? Kenapa Tuhan tidak membasmi dengan segera pandemi ini? Firman Tuhan hari ini, saudara-saudari, dalam 1 Tawarik 17 ini mengisahkan tentang Daud yang memiliki keyakinan teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya. Di tengah kerinduannya, di tengah pergumulannya dalam membangun bait Allah, Daud tidak pernah lelah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Dia meminta kekuatan, dia meminta bantuan kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Meskipun jawaban doa itu tidak selalu sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Namun dia yakin Tuhan tidak pernah membiarkannya. Dia yakin Allah akan senantiasa menyertai dan memberkati dia beserta keluarganya. Namun apa? Di tengah-tengah persiapan seluruh rencana yang dia persiapkan dalam membangun bait Allah, orang mengenal pertama sekali adalah bait yang dibangun Salomo, bukan yang dibangun Daud. Kecewakah dia? Berontakkah dia? Marahkah dia? Tidak. Justru sebaliknya. Daud berfokus pada apa yang akan dilakukan Allah dan bukan pada apa yang tidak dapat dilakukannya. Daud tetap berdoa. Makanya dalam ayat 25 ia berkata, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk berdoa kepadamu. Inilah suatu pernyataan iman dari Daud bahwa Allah tetap berkarya, bahwa Allah tetap berencana atas hidupnya. Makanya dia tetap berdoa. Begitu jugalah saudara-saudari di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, jawaban doa itu tidak langsung kita terima. Dan mungkin doa kita serasa tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti berkata bahwa Tuhan berkarya. Jangan pernah berhenti berkata bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Doa kita tidak pernah sia-sia. Tuhan akan senantiasa mendengar. Tuhan akan senantiasa memberi apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita yakini dalam hidup, bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita. Sesungguhnya meskipun kekecewaan kita terhadap Tuhan karena doa kita terasa sia-sia, itu umumnya disebabkan oleh pemahaman kita yang keliru tentang doa.
Katakanlah, sampai kapanpun Petro tidak akan mendapatkan pensil dari surga. Kenapa? Karena tepung tidak akan menjadi roti hanya dengan mendoakannya. Dan beras pun tidak akan menjadi nasi hanya dengan mendoakannya. Dan katakanlah tugas-tugas kita tidak akan selesai hanya dengan mendoakannya. Demikian juga pandemi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini tidak akan pernah musnah hanya dengan mengandalkan doa. Nasihat saya, jangan pernah membawa mobil hanya dengan berdoa tanpa mengacuhkan jalan di depan Anda. Yang terjadi apa? Celaka. Tapi saudara-saudari, di sini bukan saya mengatakan bahwa doa itu tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya. Justru doa itu memiliki manfaat dan dampak yang besar. Untuk itulah sebagai orang percaya kita harus mengakui dan meyakini hal itu. Tetapi kita harus ingat satu hal, doa tidak berfungsi untuk menggantikan tangan, kaki, dan otak kita. Kita harus bekerja dan kita tidak hanya berdoa. Doa bukanlah cara atau metode untuk memaksa Allah untuk memenuhi apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Karena keputusan selalu berada di tangan Allah. Dan Dia berdaulat dengan apa yang menjadi keputusannya. Tetapi sebaliknya, doa adalah pernyataan betapa kita rindu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Artinya, doa haruslah mendorong dan memotivasi kita untuk tetap berusaha lagi, lebih giat lagi. Bukan malah membuat kita semakin malas. Hanya karena berprinsip cukup dengan doa. Kalau kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, ucapan Yesus mengenai doa, mintalah, carilah, ketoklah. Kalau dikatakan mintalah berarti berdoalah. Sesudah itu carilah, yang artinya berusaha, usaha lebih giat. Nah, orang Kristen itu tidak hanya meminta. Misalnya malam ini atau pagi ini atau siang ini kita berdoa, Tuhan berikan aku uang saat ini. Lalu kita tidur, situ itu bangun, uang ada. Tidak seperti itu. Ketika kita meminta atau ketika kita berdoa lalu mencari, berusaha. Nah, setelah berusaha dan selalu giat, disinilah kita mengetuk. Artinya jangan langsung menyerah. Berserahlah kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Marilah doa itu jangan kita membuatnya menjadi berhenti, justru harus semakin giat dalam melaksanakan kegiatan Tuhan. Seperti ungkapan mengatakan orai et labora. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya doa kita harus sejalan dengan usaha atau hidup kita. Sebaliknya, pekerjaan atau usaha kita haruslah merupakan bentuk dari doa kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah-tengah pandemi saat ini, tetaplah berdoa. Tetap yakin Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap memiliki rencana yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih firman-Mu untuk senantiasa mengingatkan kami agar doa menjadi napas kehidupan bagi kami. Biarlah doa yang menjadi alat bagi kami untuk berbicara, meminta dan memohon kepadamu. Terlebih di tengah-tengah situasi hidup yang kami alami. Biarlah Tuhan hari ini kami memohon, kami berdoa, kami meminta kepadamu Tuhan. Biarlah wabah ini cepat berlalu dari hidup kami. Agar kami boleh beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Agar kami boleh melakukan interaksi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan yang kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.